Antartika. Namanya saja sudah langsung membayangkan gurun putih yang luas. Ini adalah benua di ujung paling bawah dunia kita, tempat yang sangat dingin dan terpencil. Angin kencang, yang dikenal sebagai angin kata batik, menyapu permukaan esnya, menciptakan pemandangan yang indah sekaligus berbahaya. Selama berabad-abad, benua ini tetap menjadi misteri, titik kosong di peta yang menantang para penjelajah dan menarik imajinasi para pendongeng. Ini adalah daratan yang hampir seluruhnya tertutup lapisan es tebal, yang di beberapa tempat kedalamannya mencapai beberapa kilometer. Lapisan es yang sangat besar ini menyimpan sebagian besar air tawar dunia, terkunci dalam keadaan beku. Bayangkan tempat yang begitu dingin sehingga udara itu sendiri terasa tajam di kulit Anda. Inilah realitas Antartika, benua terdingin, terkering dan tertinggi di bumi. Suhu bisa turun hingga titik terendah yang tak terbayangkan, menjadikannya salah satu tempat paling sulit bagi manusia untuk bertahan hidup. Namun, bahkan di lingkungan yang keras ini, kehidupan menemukan jalannya. Penguin berkerumun untuk mencari kehangatan, anjing laut berenang di perairan es, dan organisme mikroskopis berkembang biak dalam kondisi yang akan mematikan bagi yang lain. Ketahanan ini adalah bukti kekuatan alam, tetapi kehidupan yang kita lihat hari ini hanyalah sebagian kecil dari kisah Antartika. Rahasia sebenarnya tidak ada di permukaan, mereka terkubur jauh di bawah. Di bawah perisai es yang masif ini terbentang benua batu dan tanah, sama seperti yang lain. Tapi tanah ini telah tersembunyi dari matahari selama jutaan tahun, diawetkan dalam pembekuan yang dalam. Es ini bertindak seperti kapsul waktu, melindungi dunia yang telah lama lenyap. Ini menyimpan petunjuk tidak hanya tentang masa lalu Antartika sendiri, tetapi juga tentang sejarah seluruh planet kita. Seperti apa benua ini sebelum tertutup es? Makhluk apa yang menjelajahi tanahnya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah mendorong para ilmuwan dan peneliti untuk menantang kondisi ekstrem, berharap untuk membuka rahasia yang telah disimpan begitu lama. Skala Antartika yang sangat besar sulit untuk dipahami. Ini lebih besar dari Eropa, benua keheningan dan kesendirian. Keheningan hanya dipecahkan oleh suara angin atau retakan es kuno. Isolasi ini menjaganya tetap murni, sebagian besar tidak tersentuh oleh aktivitas manusia. Ini adalah laboratorium alami, menawarkan jendela unik ke dalam sistem bumi. Setiap lapisan es, setiap formasi batuan, dan setiap lembah tersembunyi mengandung informasi. Para ilmuwan mengebor jauh ke dalam es, mengeluarkan inti yang menceritakan kisah iklim masa lalu, perubahan atmosfer, dan pergeseran lingkungan, membantu kita memahami kekuatan yang telah membentuk dunia kita. Untuk waktu yang lama, kita menganggap Antartika sebagai gurun yang tak bernyawa, benua yang selalu membeku. Tapi para ilmuwan telah menemukan sesuatu yang luar biasa yang mengubah gambaran ini sepenuhnya. Jauh di bawah es, mereka telah menemukan bukti dunia yang hilang. Ini adalah Antartika yang tidak putih, tapi hijau. Itu adalah tempat yang dipenuhi hutan lebat, sungai yang mengalir, dan keanekaragaman hayati yang kaya. Rahasia ini terungkap melalui penemuan fosil, sisa-sisa tumbuhan dan hewan purba yang terawetkan. Penemuan-penemuan ini seperti menemukan bab tersembunyi dalam kisah planet kita, bab yang tidak pernah kita ketahui keberadaannya. Proses menemukan fosil-fosil ini sangat sulit. Para peneliti harus melakukan perjalanan ke beberapa tempat di benua, di mana batuan purba terbuka, seringkali di pegunungan terpencil, atau daerah pesisir di mana es telah surut. Di lanskap berbatu yang tandus ini, mereka telah menemukan daun-daun fosil dari pohon-pohon purba, serbuk sari dari tumbuhan berbunga, dan bahkan kayu yang membatu dari seluruh hutan. Penemuan-penemuan ini membuktikan bahwa jutaan tahun yang lalu, Antartika memiliki iklim sedang, sangat mirip dengan Selandia Baru, atau sebagian Amerika Selatan saat ini. Itu adalah dunia yang hampir tidak bisa kita bayangkan, berkembang di kutub selatan. Bukan hanya tumbuhan. Fosil-fosil juga memberitahu kita tentang hewan-hewan yang hidup di hutan-hutan Antartika purba ini. Para ilmuwan telah menggali tulang-tulang dinosaurus, termasuk herbivora berleher panjang dan predator pemakan daging. Mereka juga telah menemukan sisa-sisa mamalia awal, amfibi raksasa, dan reptil aneh. Makhluk-makhluk ini adalah bagian dari ekosistem yang kompleks. Menemukan fosil-fosil ini adalah proses yang melelahkan. Para peneliti harus dengan hati-hati memecah batuan beku, seringkali dalam suhu beku, untuk mengungkapkan tulang-tulang halus yang tersembunyi di dalamnya. Setiap penemuan memberikan potongan teka-teki lainnya,
membantu kita membangun gambaran dunia kuno yang dinamis ini. Temuan-temuan ini menantang pemahaman kita tentang kehidupan di bumi. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan dapat beradaptasi dan berkembang di tempat-tempat yang paling tidak terduga. Keberadaan dinosaurus dan hutan yang begitu dekat dengan kutub selatan memberitahu kita bahwa iklim dunia pernah sangat berbeda. Ini juga menimbulkan pertanyaan menarik tentang bagaimana hewan-hewan ini bertahan hidup di musim dingin kutub yang panjang dan gelap. Apakah mereka berhibernasi? Apakah mereka bermigrasi? Fosil-fosil memberikan petunjuk, dan tugas para paleontolog adalah menafsirkannya, menyusun kisah surga Antartika yang telah lama hilang ini, dan makhluk-makhluk luar biasa yang pernah menyebutnya rumah. Penemuan Antartika yang hijau dan berhutan memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Apa yang terjadi? Bagaimana benua yang penuh kehidupan berubah menjadi gurun beku yang kita lihat hari ini? Jawabannya terletak pada sejarah iklim planet kita, yang telah berubah secara dramatis selama jutaan tahun. Antartika tidak selalu terletak di kutub selatan. Karena pergerakan lempeng tektonik yang lambat, benua itu bergeser seiring waktu. Untuk waktu yang lama, itu adalah bagian dari benua super yang disebut Gondwana, terhubung ke Australia, Amerika Selatan, dan Afrika, dan ia menikmati posisi yang jauh lebih hangat di dunia. Perubahan nyata dimulai sekitar 34 juta tahun yang lalu. Saat Antartika bergeser ke posisinya saat ini di atas kutub selatan, ia terpisah dari Australia dan Amerika Selatan. Pemisahan ini membuka jalur laut dalam di sekitar benua, yang dikenal sebagai Drake Passage. Ini memungkinkan arus laut yang kuat, arus lingkar kutub Antartika untuk terbentuk. Arus ini bertindak seperti kulkas raksasa, mengisolasi Antartika dari perairan yang lebih hangat dan menyebabkan suhu anjlok. Ini adalah awal dari akhir bagi hutan dan dinosaurus Antartika. Iklim mulai mendingin dengan cepat, dan lapisan es pertama mulai terbentuk di puncak gunung. Selama jutaan tahun, lapisan es kecil ini tumbuh dan bergabung, akhirnya menutupi seluruh benua. Hutan hijau mati, dan hewan-hewan yang tidak dapat beradaptasi dengan dingin, entah menghilang atau bermigrasi. Proses ini, yang dikenal sebagai glasiasi, mengubah Antartika menjadi dunia es yang kita kenal. Es itu sendiri menjadi pencatat sejarah. Dengan mengebor jauh ke dalam es dan menganalisis gelembung udara yang terperangkap di dalamnya, para ilmuwan dapat mengukur komposisi atmosfer dari ratusan ribu tahun yang lalu. Ini memberi kita garis waktu terperinci tentang perubahan iklim masa lalu, menunjukkan kepada kita siklus alami pemanasan dan pendinginan. Sejarah perubahan iklim dramatis di Antartika ini adalah pelajaran yang kuat bagi kita hari ini. Ini menunjukkan bahwa iklim bumi tidak stabil. Itu bisa dan memang berubah secara mendalam. Transisi dari Antartika hijau menjadi Antartika beku adalah proses alami yang berlangsung selama jutaan tahun. Namun, perubahan iklim yang kita alami sekarang terjadi dengan laju yang jauh lebih cepat, didorong oleh aktivitas manusia. Memahami masa lalu Antartika membantu kita untuk lebih memahami potensi konsekuensi dari tindakan kita sendiri dan kekuatan dahsyat yang mengendalikan sistem iklim planet kita. Hari ini, Antartika mungkin tampak terpencil dan terputus dari kehidupan kita sehari-hari, tetapi kesehatannya sangat penting bagi seluruh planet. Lapisan es yang masif bertindak sebagai termostat raksasa mengatur suhu bumi. Permukaan putihnya memantulkan sinar matahari kembali keluar angkasa, sebuah proses yang dikenal sebagai efek albedo, yang membantu menjaga planet kita tetap dingin. Jika es ini mencair, kita tidak hanya akan kehilangan permukaan reflektif ini, tetapi permukaan laut global akan naik secara dramatis. Ini akan memiliki konsekuensi bencana bagi kota-kota pesisir dan komunitas di seluruh dunia, dari Jakarta hingga New York. Benua ini juga merupakan area kritis untuk penelitian ilmiah. Karena sangat murni dan terisolasi, ia memberikan dasar unik untuk memahami polusi global dan perubahan atmosfer. Para ilmuwan di Antartika mempelajari segala sesuatu, mulai dari lubang ozon hingga efek karbon dioksida pada lautan kita. Penelitian yang dilakukan di sana bukan hanya tentang Antartika, ini tentang kesehatan seluruh sistem global. Ini membantu kita memantau denyut nadi planet kita dan memberikan peringatan dini tentang perubahan yang terjadi. Melindungi Antartika berarti melindungi kemampuan kita untuk memahami dan menanggapi tantangan yang dihadapi umat manusia. Namun, penjaga beku ini sekarang dalam ancaman.
Pemanasan planet kita menyebabkan es di beberapa bagian Antartika, terutama di barat, mencair dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Gletser yang telah stabil selama ribuan tahun kini mundur lebih cepat dari sebelumnya. Pencairan ini tidak hanya berkontribusi pada kenaikan permukaan laut, tetapi juga mengganggu arus laut yang rumit yang memengaruhi pola cuaca di seluruh dunia. Nasib Antartika secara langsung terkait dengan nasib kita sendiri. Pilihan yang kita buat tentang konsumsi energi dan dampak kita terhadap lingkungan akan menentukan masa depan benua vital ini. Oleh karena itu, pelestarian Antartika bukan hanya masalah lingkungan. Ini adalah tanggung jawab global. Perjanjian internasional seperti Perjanjian Antartika telah berhasil melindungi benua ini selama beberapa dekade, mendedikasikannya untuk perdamaian dan ilmu pengetahuan. Kita harus menjunjung tinggi dan memperkuat perjanjian-perjanjian ini. Kita harus bekerja sama sebagai komunitas global untuk mengurangi emisi karbon kita dan memperlambat laju perubahan iklim. Melindungi Antartika adalah tentang melindungi masa depan kita. Ini adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang, memastikan bahwa benua yang luar biasa dan misterius ini terus memainkan peran vitalnya dalam menjaga keseimbangan dunia kita.